Ya, oke, hari ini materi kita adalah korelasi ya. Oke, apa itu korelasi ya kan? Nah, jadi korelasi itu menggambarkan ya, menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Oke, atau lebih ya. Oke. Misalnya nih, misal ya kan. Yang pertama nih misalkan promosi penjualan. Terus harga ya kan dengan keputusan pembelian misal ya, atau mungkin ada pelatihan nih, pelatihan ya, pelatihan ya kan dengan peningkatan kualitas SDM ya misalkan, dan masih banyak lagi nih, dan masih banyak lagi ya, dan sebagainya. Ya jadi contoh di sini kita mau melihat ya kan, ada nggak hubungan antara promosi penjualan, harga dengan keputusan pembelian, pelatihan peningkatan kualitas SDM, atau mungkin ini dua variabel ya. Nah, kalau yang lebih bagaimana nih? Misal yang lebih ya, yang lebih seperti ini. Misalkan eh, hubungan promosi dan harga nih, ya kan? Dan harga dengan keputusan pembelian. Kayak, nah ini, jadi ada tiga ya. Ini cuma dua nih, promosi penjualan, harga keputusan pembelian. Nah, yang contoh keempat ada promosi, ada harga, ada keputusan pembelian. Nah, ini ya. Ini dua variabel atau lebih ya. Ini tiga variabel nih. Pertama, kedua, ketiga gitu ya. Ada tiga variabel. Oke. Itu ya. Ya, nah, oke. Sebelum ke interpretasi, nah, ini nilai korelasi itu nilai korelasi, korelasi ya. Ini simbolnya R ya. Korelasi simbolnya R. Ya. Nilai korelasi atau R. Oke. Nilai korelasi itu antara minus satu ya sampai dengan satu, sampai dengan satu. Oke, jadi eh, R positif dulu ya, R positif. Nah, ini jika nilai X naik, ya, nilai Y naik juga. Ya, jika nilai X turun, nilai Y turun. Ya, ya ini yang positif nih, ya kan? Nah, kalau R-nya negatif, balikan nih, R-nya negatif, ya kan? Nah, ini jika nilai X naik, nilai Y
turun, kebalikan ya. Yang kedua, jika nilai X-nya turun, nilai Y-nya naik. Oke. Nah, contoh sini apa contoh paling gampang ya? Misalkan nih contoh. Hmm. Contoh pendapatan naik, berarti gaji naik ya. Daya beli meningkat. Contoh ya, meningkat. Kan gitu ya. Pendapatan naik nih. Awalnya 1 juta naik jadi 2 juta. Bisa seperti itu. Maka daya belinya akan meningkat ya. Seperti itu. Kan punya kelebihan sekarang. Dari yang awalnya cuma 1 juta menjadi 2 juta gitu ya. Nah, contoh di sini untuk yang R negatif, jika inflasi naik, oke ya, maka daya beli berkurang ya, berkurang. Kenapa? Karena inflasi naik itu harga akan naik kan gitu ya. Maka ada gitu. Nah, kalau taruh di atas bisa. Kalau di sini, nih inflasi naik, ya. Inflasi naik, harga barang naik juga ya, naik juga harga barang-barangnya gitu. Daya belinya tetap turun kan gitu ya, daya beli turun. Nah, maka jika inflasi naik, maka daya belinya berkurang contohnya nih. Nah, gitu ya. Oke. Interpretasinya untuk nilai korelasi seperti apa? Yang pertama ya kan, 0,19 ya kan nih hubungan sangat rendah, sangat rendah. Jadi hubungan antara dua variabel tadi ketika nilainya 0,00 sampai 0,19, misalkan tadi yang pertama nih contoh ya kan, promosi dan penjualan gitu ya. Ketika hubungannya adalah 0,00 sampai 0,19, maka hubungan antara promosi dengan penjualan itu adalah sangat rendah gitu ya. Yang kedua 0,20 ya kan sampai 0,39. Ini hubungannya rendah 0,40 sampai dengan 0,59, hubungannya sedang 0,60 sampai 0,79 ya. Ini hubungan kuat. Terakhir 0,80 sampai dengan 1, hubungannya sangat kuat. Nah, kayak dari tadi ya, ketika 0,00 sampai 0,19 hubungan sangat rendah, 0,20 sampai 0,39 itu rendah, 0,4 sampai 0,59 itu sedang, 0,6 sampai 0,79 itu kuat, terakhir 0,8 sampai 1 adalah sangat kuat. Ya. Rumusnya, nah ya kan, rumus korelasi. Rumusnya mau dua apa mau satu? Ketua kelas HK, mau berapa HK? Rumusnya? Dua-duanya boleh, ya udah, dua-duanya ya. Oke, rumus pertama dulu ya. Rumus pertama ini adalah korelasi produk moment. Atau disebut dengan korelasi linier. Ya. Nanti ada yang kedua adalah korelasi Kalau misalnya kan ada yang upload di transparansi, pengikutnya tetap bayar kan atau gimana? Enggak.
Kan kita ngecek doang, turunin sekian nih, turunin kan gitu. Ya, nah ini rumusnya dulu ya. Rumusnya ini oke. R sama dengan N kali jumlah X Y dikurang jumlah X kali jumlah Y. Jumlah X kali jumlah Y. Dibagi akar dari N kali jumlah X kuadrat X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan. Ya. Kalau ini kan jumlah X kuadrat ya. Kalau ini adalah jumlah X dikuadratkan. Dikalikan N kali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan. Untuk range Spearman rumusnya adalah insert. Oke. R sama dengan satu dikurang, taruh, satu dikurang 6 kali jumlah DI. Ya, nah ini, ini rumusnya ya. Untuk korelasi range Spearman dan rumus untuk korelasi linear sederhana. Oke, contoh ya. Contoh. Di promosi ya, penjualan.
Nah, misalnya nih ya, ini nggak tahu ya hasilnya seperti apa ya, cuman asal bikin aja nih. Oke, kita gunakan dulu contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, rumus, oke. Di caranya, biar cepet ke Excel dulu ya. Misalnya video yang di Itu kan lebih iya tapi saya nggak bisa lihat apa hasilnya. hmm? Kurang aja ini. Rumus ini, ya, penjualan adalah Y. Kita bikin X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Ya, Jumlah. Oke. X kuadrat ya. Berarti sama dengan 6 kali 6 ya. 6 kali 6, lalu Y kuadrat. Ini sama dengan 20 kali 20. Lalu XY sama dengan 6 kali 20. Oke ya. Bawa ke bawah. Jumlahnya D65. Ya. Rumusnya, masukkan rumus. Oke. N-nya ada 10 ya. N-nya ada 10 nih, 10 data ya. N-nya ada 10. 10. Tadi ya, dari data ada 10 ya. 10 data. N kali jumlah XY nih, jumlah XY. Jumlah XY ya, bawah 1706 kali 1706. 1706 dikurang jumlah X ya. 65 kali jumlah Y 253. Bawahnya N kali jumlah X kuadrat nih. X kuadrat ya. N kali jumlah X kuadrat. 10 kali 465. Dikurang jumlah X dikuadratkan. Nah, ini berarti 65 kuadrat ya. Nih. Jumlah Y kuadrat 253. Ini 10 kali ini ya. Ini jumlah Y kuadrat nih. Tadi ini yang jumlah Y dikuadratin ya. Kali 6545. Oke. 10 kali 1706 ya kan. Baru tinggal nambah 0 belakang 1 ya.
Ya kan? Kali 10 kan 17.060 ya. Terus 65 kali 253. 16.445. 16.445. Oke. Kali 10 berarti tambahin 01 ya. Ini kali 10 kan 01. 65 kuadrat. 65 kali 65. 4225. 4225. Oh ini kali ya. Tadi kalinya hilang nih. Pakai kali dulu. 10 kali 65 nih ya. 10 kali 65 45 ya. 65450 dikurang 253 kuadrat. 253. 64009. 64009. Oke. Satu tujuh kosong enam kosong dikurang 16445 ya 615 615 bawahnya 4650 dikurang 4225 425 425 65450 dikurang 64009 ya 1441 1441. Oke, kalikan ya. Kali 425. Jadi hasilnya 612 425. 612 425. 612 425. 612 425. Oke, ini di akar ya. 782,5857 aja deh ya. 782,57. 782,57. Oke. 615 dibagi 782,57. 0,783 ya. Nih 0,783 atau 78 nggak apa-apa lah ya. Oke. R sama dengan 0,78 ya. 0,78. Kita lihat 0,78 ke atas. Nah nih, berarti ada di sini ya. Ada di antara 0,60 sampai dengan 0,79 ya. Jadi hubungannya adalah ini 0,78. Diketahui nilai R sebesar 0,78. Artinya hubungan antara promosi dengan penjualan di PT apa saja boleh ya, apa saja boleh. Masuk kategori kuat ya, kategori
kuat. Kenapa dibilang kuat? Karena 0,78 itu ada di sini nih. Ada di antara 0,60 sampai dengan 0,79 ya. Maka hubungannya adalah kuat gitu ya. Nah, oke. Sekarang contoh yang kedua ya. Contoh menggunakan rumus. Oke, ya. Jadi kalau yang untuk range Spearman ini di ranking terlebih dahulu ya. Taruh di situ aja ya. Kita bikin dulu ranking X dulu ya. DI kuadrat. Oke, sekarang kita ranking dulu yang X dulu ya. Promosi X kita ranking terlebih dahulu. Ya, nah kita meranking dari data yang paling besar. Lalu 20. Oke. Ya, 10 ranking 1 ya. Kan terus pertama nih. Ranking 1, lalu ranking 2, ranking 3. Nah, ini kan ada angka yang sama nih, 2 ya. Nah, ini harusnya kan sebenarnya ranking 4 ya, dua-duanya ya. 4 dan 4 kan. Nah, ini karena 4 dan 4, maka di adalah sebenarnya ranking 4 dan 5 gitu ya. Jadi 4 tambah 5 dibagi 2 ya di sini. Berarti ini adalah 4,5, 4,5 ya. 4,5. Dari mana dapatnya? Nah, 7 ini kan harusnya ranking 4 semua nih dua-duanya ya. Nah, ini antara orang ketiga atau orang keenam nih. Kan begitu. Ya kan yang apa namanya? Ranking 4. Maka di sini karena angka 7 ada 2, maka dia sebenarnya adalah ranking 4 dan ranking 5 gitu ya. Sehingga untuk memudahkan, kita tambahkan rankingnya, yaitu ranking 4 tambah ranking 5 dibagi 2 sini ya. 4 tambah 5 dibagi 2 ya, 4,5, 4,5 gitu ya. 4,5 udah dipakai nih, berarti di sini adalah 6 dan 7 ya. 6 tambah 7 dibagi 2 berarti 6,5. 6,5 lagi. 6 sampai 7 sudah. Ini ranking 8, ranking 9, ranking 10. Gitu ya. Oke, silakan dulu nih di sini. Kalau ada mau nanya dulu nih untuk rankingan.
Bisa dimengerti ya? Kenapa 4 setengah ini? Karena rank 1, 2, 3 kan gitu ya. Kan harusnya 45 kan? Rank 4, rank 5. Karena ada dua angka yang sama, maka tambahkan rankingnya, yaitu rank 4 tambah rank 5 dibagi 2. Kalau yang sama ada 3, tambahkan tiga-tiganya gitu ya, dibagi 3. Gitu ya. Oke, nggak ada nanya, saya lanjutin. Sekarang ranking Y. Ya. Nah, ini ranking 1 ya. 33 ranking 1. Lalu ranking 2, ranking 3, ranking 4. Nah, ini 5 nih, ranking 5 6 ada 2 ya. Nih, 5 6 ada 2 nih. Ranking 5 tambah 6 bagi 2 berarti 5 setengah ya. 5 setengah, 5 setengah. 5 6, nah ini 7, 8, 9, 10. Ya. DI, nah DI ini selisih ranking ya. Jadi DI sama dengan selisih ranking. Ya, selisih ranking ya. Berarti tinggal di apa namanya? Dikurangkan ya. Sama dengan ini dikurang ya. Oke, 1 kurang 1 habis ya 0 ya. 3 kurang 2 1. 3 kurang 2 1. 2 kurang 3 minus 1. 4 setengah kurang 4 0,5. 4,5 tambah dikurang 4,5 minus 1. 8 kurang 5,5. 2,5. Maaf salah, belum. Ini dulu, dibalikin dulu ini ya, rankingnya. Data, balikin dulu urutannya ya. Dari, nah ini. Ya. Ini sama dengan ranking X ya, dikurang ranking Y. Nah ini ya. Dari ranking X-nya kan 6 setengah, dikurang ranking Y 10 ya. Ranking X, ranking Y. 6 setengah kurang 10 minus 3,5, 6,5 kurang 8 minus setengah, 1 setengah, 45 kurang 55 minus 1, 3 kurang 2, 8 kurang 5,5, 2,5, 4,5 kurangi 4, 0,5, 2 kurang 3 minus 1, 9 kurang 7, 2, 10 kurang 9, 1, 1 kurang 1 adalah 0 habis. DI kuadrat, nah berarti ini dikuadratin ya. Sama dengan ini dikuadratin. Oke. Lalu jumlahkan. Ya, jumlahnya adalah 29. Jumlah ya nih. Jumlah, oke. 29 ya. Tadi rumusnya, nah ini dia.
Keterangan dulu ya. Keterangan. Ini kalian mau keterangan apa mau kegelapan? Keterangan aja ya. DI sama dengan selisih ranking ya. Oke. And banyak data. Oke, 1 dikurang 6 kali jumlah DI kuadrat nih. Jumlah DI kuadrat berarti 29 ya. 6 kali 29. 6 kali 29. N-nya 10 ya. 10 dikurang dikali 10 minus 1 kuadrat. Nah, ini dia. Hmm, maaf nih rumusnya. Bentar dulu. N kuadrat minus 1 ternyata. N kuadrat minus 1. N kuadrat minus 1. Oke. 6 kali 29 dikurang 10 kali 10 kuadrat minus 1 ya. 6 kali 29. 174. 174. Ini 10 kuadrat berarti 100 ya. Terus minus 1 kali 99. 990. 990 ya. Oke. 174 dibagi 990. 174 dibagi 990. 0,176 ya. 0,176. 0,176. Oke. 1 dikurang 0,176. 0,824.
0,824. Oke, 82. Tadi yang di atas pakai rumus yang pertama 0,78. Ya. Nah, ini. Jadi teman-teman beda rumus, beda hasil ya. Beda rumus, beda hasil. Itu. Jadi tadi kita menggunakan korelasi linear sederhana, ketemunya 0,78, menggunakan korelasi Spearman, ketemunya 0,825. Nah, berarti ini masuk kategori yang sangat kuat ya. 0,824. 0,824. Masuk kategori yang sangat kuat. Oke, nah ini ya. Sangat kuat dia. Kenapa? Karena di antara 0,8 sampai dengan 1. Nah, ini ya. Kan 0,82 kan ada di sini ya. Ada di 65 ya. Nah, ini. Nah, itu teman-teman silakan kalau ada mau tanyain dulu untuk materi kita pada hari ini. Silakan. Ayo silakan nanya. Kakak nanya nggak tuh, kakak tuh? Ketua kelas. Ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung? Hmm. Ayo Halo Pak, silakan. putus-putus Pak. Ya, mau nanya nggak? Apa yang putus-putus apanya? Jadi Mas Haka mau nanya nggak? Itu pertanyaannya. Bukan putus-putus. Atau bingung? Niken ada yang nanya nggak? Niken, ayo Niken mana Niken? Nanya nggak Niken? Malah kacamataan. Ini nggak ada yang nanya nih. Ah, bentar Pak, saya apa sih itu namanya? Yang mana? Ini. Yang mana Kak? Yang atas? Apa yang bawah? Latihan nggak? Nggak ada latihan ya? Aman. Belum kasih latihan. Aman ya. Bahagia banget sih nggak ada latihan pada bahagia. Anu apa apa ya? Apa yo buruan? Ayo nanya. Udah bingung. Nanya mau nanya bingung kan? Udah kelompok lain coba kelompok lain. Kelompok Salma ada yang mau nanya nggak? Nih Zoomnya Salma nggak ada. Romi, Fadli, Arya ada nanya nggak? Nggak ada juga. Nggak ada yang tanyain. Nggak ada. Ayo kalau mau nanya diperbolehkan. Mau pakai yang contoh pertama boleh. Nih. Atau contoh yang kedua.
Hmm. Jadi ada dua contoh ya, Pak? Ada dua cara, mau latihan, mau latihan nggak? Nanya nih. Latihannya jadi PR, Pak. Ya ntar dikirim kan belum belum dibuat nih. Ntar dibuat dulu latihannya. Ntar dikirim nih, ya kan? Nanti pertanyaan saya kirim. Nanti saya kasih latihannya ya. Nanti Boleh, Pak, kerjain. boleh, Pak. Nah, yang penting tadi ya, ketika ketemu ranking yang sama di sini tadi mana ya Excel nih. Nah, ini saya baikin dulu ke ranking yang Y dulu ya. X dulu nih. Oke. Nah, sini ya. Karena ini kan angkanya boleh nggak sih meranking dari angka kecil ke besar boleh. Jadi kalau besar besar, Y-nya juga sama kecil besar gitu ya. Kalau besar kecil bisa kecil juga. Ini yang besar dulu ya. Ranking satu ya, ranking dua, ranking tiga. Nah, ini tujuan ada berapa nih namanya? Ada dua ya. Kalau saya kasih insert dulu deh. Oke, ini kan harusnya ranking satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 kan gitu ya. Kalau kita bicara banyaknya orang gitu kan. Rank satu udah oke ya. Rank 2 sudah oke. 3 juga sudah. Nah, ranking 4 ranking 4 ada dua nih sebenarnya. Yaitu nomor 3 dan nomor 6 ya kan. Maka di sini kalian tambahkan ranking 4 dan ranking 5 ini. Tambahkan dibagi dua ya. Persis kayak mencari median ya. Persis ya. Seperti itu. Maka muncul di sini 4,5, 4,5. Dari mana dapatnya? Dari 4 dibagi 2 ya. 4,5, 4,5. Yang kedua, ya kan, ranking 6 dan 7 nih. Ya, jadi 6,5 tambah, ya, oke, 6 tambah 7 dibagi 2 ya, 6,5, 6,5. Nah, gitu aja sih sebenarnya sih. Yang perlu diperhatikan ya untuk membuat ranking ini. Kalau yang tadi yang pertama, tinggal mengikuti aja ya. Tinggal di X kuadrat nih, X kuadrat, Y kuadrat. Oke, X kuadrat, Y kuadrat. Jadi tinggal dikuadratin ya, seperti itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ntar saya kasih latihannya dah. Ya, ntar saya kasih latihannya. Setelah itu nanti menggunakan dua metode ya. Baik metode pertama maupun metode yang kedua buat latihannya gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Habis bingung mau nanya apa kan? Ya udah kasih latihan aja lah. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Tapi jangan nggak ada yang nanya. Nanti kasih latihan ya. Pakai dua metode tadi. Gitu.